Cek 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 cek. Halo sobat anime, gas lagi dah lah profilnya. Yuk langsung aja. Kita gaskan lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Preview sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi setelah dia mengalahkan 4 guardian itu, kini dia pun ditemani oleh salah satu guardian yang masih utuh. Dan di sini Lee Seok-gi dia bersama dengan gadis itu menuju area tengah, area atas. Dan di tempat inilah ternyata gadis yang ada bersama dengan Lee Seok-gi dia justru malah memilih untuk dapat menyerang Lee Seok-gi, padahal sebelumnya Lee Seok-gi sempat menawarkan kebebasan untuk gadis itu. Tapi untuk gadis ini dia memilih untuk dapat menyerang Lee Seok-gi karena dia tahu jika dia dapat lolos sekali pun dari Lee Seok-gi, tetap dia tidak bisa kabur dari Master Menara. Maka dari itulah dia pun memutuskan untuk dapat menyerang Lee Seok-gi dari depan. Dan untuk Lee Seok-gi, hal yang seperti ini tentunya tidaklah berguna bagi dirinya, dan itu membuat Lee Seok-gi dia berujar, "Oh, jadi kau benar-benar memilih Master Menara?" Ucap dari Lee Seok-gi, dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini karena sebelumnya Lee Seok-gi telah mengambil 3 saudaranya, dan itu jelas membuatnya tidak terima. Dan untuk Lee Seok-gi, padahal dia telah menjanjikan sebuah kebebasan, tapi ternyata gadisnya justru malah memilih Master Menara. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia berujar, "Jadi kau memilih Master Menara, pasti yang ada di dalam benakmu lebih mudah untuk dapat mengalahkan diriku dibandingkan mengalahkan Master Menara, bukankah begitu?" Ucap dari Lee Seok-gi, dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini. Karena pada akhirnya, bukankah kehidupan kami yang lemah akan berada di tangan pihak yang kuat? Ucap dari gadis itu, dan hal itu pun memang dibenarkan juga oleh Lee Seok-gi. Ya, itu benar. Bukankah kaulah yang mengendalikan kehidupan orang-orang lemah? Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat gadis itu dia pun bingung. Karena sejatinya di sini Lee Seok-gi dia menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh 4 guardian tengah yang telah melakukan sesuatu yang sangat-sangat berdosa, melakukan sesuatu yang jahat kepada warga desa. Mereka melakukan itu semua hanya untuk bersenang-senang. Nah, itu adalah situasi yang benar-benar jahat, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Lee Seok-gi. Dan ketika Lee Seok-gi menceritakan tentang itu semua, membuat gadis itu dia pun bingung bagaimana bisa Lee Seok-gi mengetahui itu semua, karena sebelumnya mereka telah menyembunyikan rahasia mereka tentang kejadian seperti itu. Dan itu membuatnya bertanya bagaimana bisa Lee Seok-gi mengetahuinya, padahal sebelumnya mereka telah merencanakan sesuatu agar menjadi lebih sempurna, karena mereka mendesain seolah-olah itu disebabkan oleh para kultivator iblis. Dan itu membuatnya pun bingung bagaimana bisa Lee Seok-gi mengetahui tentang apa yang telah terjadi pada desa yang sebelumnya telah mereka serang. Dan untuk Lee Seok-gi dia berujar, "Tidak, aku tidak tahu pada awalnya." Ucap dari Lee Seok-gi, karena sejatinya Lee Seok-gi tahu itu semua karena dulu ketika dia masih menjadi seorang player, dia mendapatkan sebuah rumor tentang kejadian besar seperti itu. Dan di kehidupanku dulu ketika aku masih menjadi seorang player, Secret Tower mereka benar-benar telah dihancurkan karena mereka adalah sesuatu yang menciptakan sebuah bencana. Pada awalnya mereka tidak berencana dan tidak berkompromi dengan para demonic beast dan juga para kultivator iblis, tapi pada akhirnya justru marah mereka membantu para demonic beast dan juga kultivator iblis membuat kekacauan. Dan itu benar-benar membuat banyak sebuah kerugian, hingga pada akhirnya hal itu membuat Sovragen marah, hingga membuat Sovragen secara pribadi turun tangan untuk menghancurkan sekte ini, menghancurkan Secret Tower. Dan setelah Sovragen menghancurkan tempat ini, maka semua berita-berita dan juga informasi yang dikumpulkan oleh Secret Tower akhirnya terungkap, dan itu adalah salah satu kejadian yang dilakukan oleh orang-orang ini. Kejadian yang dilakukan oleh 4 guardian itu. Dan dulu aku ketika mendengar itu semua, aku masih menjadi seorang kultivator yang berasal dari Bezo. Jadi aku tidak terlalu peduli dengan itu semua. Lagi pula saat itu aku juga hanya bagian dari luar saja, karena waktu itu aku adalah seorang player dan aku merasa kalau kehidupan yang ada di dunia ini hanya sebuah angka dan juga sistem. Tapi tidak untuk saat ini. Kali ini semua berbeda. Mereka telah hidup dan mereka seperti manusia normal pada umumnya. Ucap dari Lee Seok-gi, karena dulu ketika dia jadi player, orang-orang yang ada di tempat ini kan jatuhnya NPC, tapi ketika dia menjadi NPC, orang-orang yang ada di sekitarnya ini orang, bukan NPC juga. Dan untuk Lee Seok-gi setelah dia menahan pergerakan dari gadis itu, dia pun meninggalkan gadis itu di tempat ini, dan dia kini berjalan masuk ke dalam area utama bersama dengan Hating saja. Tapi melihat dia ditinggalkan oleh Lee Seok-gi seperti itu tentunya membuat dia kesal, dan dia meminta untuk dapat dilepaskan. Dan dia juga bertanya bagaimana bisa Lee Seok-gi tahu semua rahasia yang dimiliki oleh mereka. Dan untuk Lee Seok-gi dia berujar,
Aku sudah katakan kepada dirimu, kau akan mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Ujar dari Xiaogi yang kini dia pun menjentikan jarinya dan puh. Ketika dia menjentikan jarinya, bah, gadis itu langsung selesai, tamat sudah garis itu. Dan untuk Xiaogi kini bersama dengan Heting mereka pun masuk menuju menara utama. Dan di depan pintu gerbang itu Heting dia berucap, Master, apakah kita harus mengetuk pintu itu untuk masuk? Ucap dari Heting yang membuat Xiaogi, bah, ketuk jidat lu, diketuk, masuk aja, terobos aja. Ucap dari Xiaogi. Dan di sini Xiaogi dia juga berujar, wah, Master menara, gelut siak kuaing, mana kau? Ucap dari Xiaogi. Tapi di sini sunyi, senyap, enggak ada siapa-siapa yang menyambut kata-kata dari Xiaogi yang membuat Xiaogi dia pun bingung lah. Enggak ada siapa-siapa, sunyi, senyap. Jangan-jangan aku telah menakuti semua orang kah? Kok nggak ada orang? Ucap dari Xiaogi. Tapi di sini Heting dia mengatakan kalau mereka ini masuk dari pintu belakang dan sepertinya semua orang ada di pintu depan. Jadi ya wajar jika nggak ada orang, Master. Ucap dari Heting yang membuat Xiaogi. Oh ya sudah kalau begitu. Itu tidak masalah. Ayo maju aja. Ucap dari Xiaogi yang kini dia bersama dengan Heting masuk menuju area pusat dari menara ini. Dan ketika mereka masuk ke tempat ini, mereka pun melihat kalau banyak sekali buku-buku informasi yang berasal dari menara ini. Dan itu membuat Xiaogi yang melihatnya dia pun tahu kalau semua ini adalah sebuah informasi yang telah dikumpulkan oleh Secret Tower selama ribuan tahun. Wow. Banyak sekali. Ini adalah tempat yang luar biasa dan jika dihancurkan, sayang sekali, ucap dari Xiaogi. Dan kini Xiaogi yang kini langsung menuju puncak menara. Dia pun melihat kalau ternyata ada sebuah susunan formasi array tepat di atas mereka. Dan di sini Heting dia pun mengatakan kalau sepertinya mereka tidak bisa melewati tempat itu jika mereka tidak menghancurkan penghalang itu. Ya, itu benar. Dan sekarang yang harus kita lakukan adalah menghancurkan itu semua. Ucap dari Xiaogi yang kini dia pun menyiapkan item miliknya. Tapi ketika Xiaogi ingin melakukannya, kini ada seseorang yang berujar, pimpinan Master Sekte Lu. Itu adalah sebuah array yang mengandung kekuatan Dao Surgawi. Bahkan seorang kultivator rank 6 saja ataupun rank 7, mereka akan mendapatkan sebuah efek balik ketika mereka mencoba menghancurkan array itu. Aku akan menasihatimu untuk tidak melakukannya. Lagi pula, pilihan yang paling bagus, kau akan kehilangan sebagian besar dari kekuatanmu jika kau gagal. Dan yang paling buruk adalah kau benar-benar akan berakhir. Ucap dari seseorang yang tentunya mengejutkan bagi Xiaogi dan juga Heting. Siapa itu? Ucap dari Heting. Dan di sini ternyata yang berbicara kepada Xiaogi adalah gadis ini yang terlihat cukup anggun dan juga cantik. Dan ternyata gadis ini bernama Yu Bei yang merupakan salah satu dari 3 guardian utama. Dan dia adalah itu 3 guardian utama. Dan dia seorang guardian yang juga memiliki sebuah tugas sebagai penanggung jawab tentang informasi yang berkaitan dengan umat manusia yang telah dia jaga lebih dari 1000 tahun. Dengan hal itu membuat Xiaogi dia pun tahu kalau sepertinya dia adalah bukanlah orang biasa. Hei, apakah kau ingin berjuang untuk Secret Tower? Ucap dari Xiaogi yang bertanya. Di sini Xiaogi yang melihat gadis itu dan juga mendengar namanya membuatnya agak sedikit. Aku sebelumnya tidak pernah mendengar tentang informasi dari gadis ini. Bahkan aku tidak pernah mendengar namanya. Siapa gadis ini sebenarnya? Dan dia pasti adalah wanita misterius. Dan harusnya kekuatan yang dia miliki bukanlah kaleng-kaleng pula. Dan dia adalah bagian dari Secret Tower yang artinya dia bukanlah orang biasa. Ucap dari Xiaogi. Di sini Xiaogi dia juga tahu kalau sepertinya orang yang ada di depannya itu saat ini ada di rank 5 puncak, yang artinya dia dapat naik ke rank 6 kapan saja dia mau. Yang artinya gadis itu nggak bisa dianggap remeh. Tapi di sini untuk gadis ini tiba-tiba aja dia pun menundukkan badannya dan dia juga berujar, kami terdiri dari 3 orang dan kami sudah cukup lama diperlakukan tidak adil oleh Master Menara. Dan saudara-saudara kami yang di luar sana sepertinya mereka tidak menyadari itu semua. Karena sejatinya Master Menara dia memiliki temperamen yang sulit untuk dapat diprediksi. Bahkan dia akan memperlakukan seseorang dengan cara yang tidak benar sesuai dengan hatinya saja.
Dia bahkan mengunci, menyegel kultivasi kami dan membiarkan kami dipermainkan oleh orang-orang yang kotor. Dan aku ingin segera mengakhiri ini semua. Dan aku tidak memiliki niat untuk dapat membantu dirinya. Ujar dari gadis ini dalam arti lain dia ingin ada di pihak dari Lee Xiaogi tanpa mengatakan kalau dia ingin bersama dengan Lee Xiaogi. Dan untuk Lee Xiaogi yang mendengarnya dia pun shock bagaimana mungkin salah satu petinggi dari Sacred Tower justru malah tidak mau bersama dengan Master Menara. Dan itu membuat Lee Xiaogi dia berujar, tunggu dulu. Bukankah kau adalah bagian dari 3 guardian utama? Master Menara melakukan sesuatu yang tidak benar seperti itu kepada dirimu, ujar dari Lee Xiaogi. Dan ternyata hal itu pun dibenarkan oleh seseorang yang tiba-tiba saja datang. Ya, kami adalah 3 guardian atas. Dan itu hanyalah sebuah sebutan yang diberikan oleh orang-orang yang tidak berguna. 12 Master Menara yang ada di tempat ini, mereka semua hanyalah mainan dari Master Menara, ujar dari seseorang yang ada di ujung sana. Dan ternyata itu adalah gadis ini yang duhai juga, dimana dia juga berujar kalau Master Menara tidak pernah memperlakukan mereka sebagai manusia pada umumnya. Mereka terus diperlakukan yang tidak benar oleh Master Menara, bahkan dipermainkan. Dan jika dia bosan maka dia dapat mengirim kami pergi ke neraka jika dia tidak lagi membutuhkan kami, ujar dari gadis ini. Dan sangat disayangkan saudara-saudara kami yang ada di luar sana, mereka tidak bisa melihat kebenaran yang ada dan berpikir kalau Master Menara memperlakukan mereka dengan tulus. Sungguh menyedihkan. Itu sangat menggelikan, ujar dari gadis ini yang memiliki pola pikir yang kurang lebih sama dengan gadis yang sebelumnya. Dan untuk Lee Xiaogi tentunya dia pun bertanya tentang siapa gadis ini. Hei, kau siapa? Ujar dari Lee Xiaogi. Dan untuk gadis ini kini dia pun sedikit menundukkan badannya dan dia juga berujar, aku adalah Yanzi. Dan aku juga merupakan salah satu dari 3 guardian utama. Dan aku bertanggung jawab atas semua informasi yang berkaitan dengan item yang telah dikumpulkan oleh Sacred Tower selama 1000 tahun terakhir. Ujar dari gadis ini yang memiliki spesialisasi mengumpulkan informasi bagian item-item. Kalau yang sebelumnya kan manusia, dan ini adalah itemnya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis yang sebelumnya pula. Namun di sini gadis ini dia pun mengatakan kalau sejatinya mereka masih memiliki 1 orang lagi. Dan izinkan kami membawanya keluar untuk dapat menemui dirimu, ujar dari gadis itu. Dan ternyata sosok yang dimaksud oleh gadis putih ini adalah gadis yang ada di balik pilar ini yang berujar, aku Hupo, ujar dari gadis itu yang membuat Lee Xiaogi dia pun ternotis, Hupo? Ya, itu aku, ujar dari gadis ini yang merupakan salah satu dari 3 guardian utama pula. Tapi terlihat cukup, kayak bocil. Waduh. Dan melihat Lee Xiaogi yang seperti ini yang memancarkan pesona yang luar biasa, membuat Hupo dia pun ternganga dong. Dan dia juga berujar, indah sekali, ujar dari Hupo yang dia pun malu ketika dia mengatakan sesuatu jujur seperti itu di hadapan orang yang langsung. Dan untuk Lee Xiaogi dia pun tidak mempermasalahkan itu semua. Justru itu semua adalah hal yang wajar. Aku memiliki sebuah penampilan yang menentang langit. Dan kau tidak perlu meminta maaf karena memang seperti inilah penampilanku, ujar dari Lee Xiaogi yang sangat dikit. Dan untuk Hupo dia pun senang ketika Lee Xiaogi enggak marah ataupun tidak tersinggung dengan apa yang dia ucapkan, dimana dia juga berujar, aku adalah Hupo dan aku adalah sosok yang bertanggung jawab atas informasi yang berkaitan dengan demonic beast, dan aku juga salah satu dari 3 guardian utama, ujar dari gadis imut ini. Tapi di sini kemunculan dari 3 guardian utama membuat Lee Xiaogi dia pun bertanya karena ketiga guardian utama tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan, dan itu membuat Lee Xiaogi dia berujar, tunggu dulu, kalian bertiga muncul tepat di hadapanku. Dan kenapa kalian muncul? Tanya dari Lee Xiaogi. Mendengar pertanyaan dari Lee Xiaogi sempat membuat mereka saling melirik satu sama lain, dan mereka juga bingung apa yang harus mereka lakukan. Saudaraku, haruskah kita mengatakannya? Tapi apakah kau yakin Lee Xiaogi dapat dipercaya dan dia akan menang? Ujar dari mereka berdua yang agak sedikit ragu, karena sejatinya jika kita salah dan Lee Xiaogi kalah maka kita bertiga akan berakhir, ujar dari gadis ini. Namun di antara mereka berdua yang agak sedikit ragu-ragu tapi tidak dengan Hupo yang berujar, kami ingin bantu dirimu, ujar dari Hupo yang tanpa pikir panjang langsung meminta tolong kepada Lee Xiaogi. Dia ingin membantu Lee Xiaogi, dan untuk Lee Xiaogi tentunya dia agak sedikit bingung. Benarkah? Hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini, tapi dia juga mengatakan jika saja Master Menara tahu tentang niat dari mereka, tentunya mereka juga akan berakhir dengan
ketiadaan. Maka tertulah dia ingin menjamin sesuatu. Apakah kau benar-benar dapat mengalahkan Master Menara? Ucap dari Hupo yang agak sedikit ragu. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Hupo membuat Lee Seogi dia pun tersenyum dan dia juga berujar, ya, karena aku ada di sini tentunya dia akan berakhir. Ucap dari Lee Seogi. Kini Lee Seogi sungguh sangat yakin, percaya diri kalau dia dapat mengalahkan Master Menara. Apalagi di sini dia pun mendapatkan sebuah dukungan dari 3 guardian utama, dan ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa untuk diriku untuk dapat mengalahkan Secret Tower. Dan aku juga berencana untuk mendapatkan Secret Tower ini. Aku akan menggunakannya untuk kepentingan diriku sendiri. Ucap dari Lee Seogi yang memiliki niat untuk mengendalikan Secret Tower alih-alih menghancurkannya. Tapi di sini untuk gadis putih yang melihat saudarinya telah mengungkapkan niat dari mereka membuatnya agak sedikit ragu. Tapi ya sudahlah, dia juga nggak punya pilihan lain karena dia udah mengungkapkannya dan dia nggak punya jalan mundur. Jadi dia hanya berharap apakah Lee Seogi dapat melakukannya. Dan itu juga dia juga harus mengatakan beberapa kata untuk meningkatkan kesan mereka daripada Master Sekti Lu, dan itu membuatnya berujar, baiklah, kalau begitu kami bertiga akan membantumu memecahkan susunan formasi arah yang ada di atas sana. Ucap dari pimpinan mereka yang membuat garis pirang ini. Dia pun berujar, apa? Kakak senior sepertinya dan juga Hupo telah mengatakan pendapatnya, yang artinya jika aku tidak melakukan apapun maka Master Sekte Lu dia akan berpikir kalau aku agak sedikit ragu-ragu. Maka dari itulah di sini gadis pirang ini dia pun mengatakan apa yang ingin dia katakan agar Master Sekte Lu tidak memiliki persepsi jelek kepada dirinya, dan itu membuat dia berujar, itu benar. Jika Master Sekte Lu benar-benar dapat mengalahkan Master Menara, kami bertiga akan bergabung dengan Sekte Lu. Ucap dari Sekte Mo. Ucap dari gadis ini yang membuat Lee Seogi dia berujar, tidak perlu. Ucap dari Lee Seogi yang mengejutkan bagi mereka semua. Apa? Kau tidak ingin kami bergabung? Apakah kau menganggap kami ini kotor? Ucap dari gadis itu. Tapi untuk Lee Seogi dia berujar, tidak, bukan seperti itu. Aku membutuhkan kalian untuk membantuku terus mengelola Heavenly Tower ini. Ucap dari Lee Seogi yang berniat mengambil alih Secret Tower ini menjadi bagian dari dirinya, dan dia juga membutuhkan orang untuk dapat menjaganya. Maka dari itulah Lee Seogi mengutus mereka bertiga untuk mengelola tempat ini berada di bawah kendali dari Sekte Mo. Aku ingin kalian bertiga menjadi Master Menara. Ucap dari Lee Seogi yang membuat mereka pun kaget dong. Mereka yang awalnya para guardian mereka akan dijadikan Master Menara oleh Lee Seogi. Dan di sini Lee Seogi dia pun mengatakan kalau dia akan melakukannya dan dia tidak mungkin mengkhianati apa yang telah dia ucapkan. Mendengar itu tentunya membuat mereka bertiga sungguh sangat senang. Baiklah, kalau begitu ayo saudara-saudariku, mari kita bantu Master Sekte Lu memecahkan formasi yang ada di atas sana. Ucap dari gadis putih itu. Dan bagaimana caranya 3 guardian itu akan menghancurkan formasi arah yang ada di atas sana akan kita bahas di part lanjutannya aja. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.